Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman yang lagi nonton video saya dalam kondisi sehat walafiat dan dijauhkan dari wabah pandemi COVID-19. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, jurusan Perbankan Syariah. Kebetulan nih saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian oleh Bapak Ervansa. Di sini saya akan berbagi tentang bagaimana cara menyusun atau membuat proposal skripsi. Baik, sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu proposal skripsi? Proposal skripsi itu teman-teman pasti akan mendapatkannya ketika teman-teman menjadi mahasiswa. Sebelum teman-teman menemui skripsi. Baik, proposal skripsi adalah suatu bentuk rancangan desain penelitian atau usulan penelitian yang dilakukan oleh seorang mahasiswa tentang suatu bahan penelitian untuk pembuatan skripsi. Sebelumnya, dalam proposal skripsi itu terdapat 3 bab yang akan kita bahas di video ini. Akan tetapi, karena saya sudah diberikan tema oleh guru saya dalam mata kuliah Metodologi Penelitian oleh Bapak Ervansa, temanya yaitu dan metodologi penelitian yang saya gunakan juga yaitu adalah kualitatif. Baik, temanya wabah virus COVID-19 berdampak terhadap mahasiswa perbankan studi perbankan syariah di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Itu temanya. Sebelum teman-teman menyusun proposal skripsi, teman-teman harus menentukan judul. Berhubung temanya sudah yang saya bacakan tadi dan ditentukan oleh Bapak, maka saya akan mengambil judul tentang peran perguruan tinggi dalam mengatasi wabah pandemi COVID-19 terhadap kuliah mahasiswa perbankan syariah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Metodologi yang saya ambil sesuai dengan judul dan saya paparkan tadi yaitu adalah metode kualitatif. Baik, saya akan menjelaskan sedikit bab 1, bab 2, bab 3 apa saja sih yang ada di dalamnya. Dalam bab 1 terdapat latar belakang. Latar belakang itu kalau menurut saya sendiri terbagi menjadi 2. Itu menjadi 2 pendekatan. Bisa teman-teman melakukan variabel X dengan variabel Y, atau teman-teman menjelaskan dengan segitiga terbalik, yaitu secara umum ke khusus. Oke. Dalam variabel X dengan variabel Y itu saya menggunakan variabel X dengan variabel Y, yang dimana sesuai dengan judul saya tadi, peran perguruan tinggi terhadap wabah pandemi COVID-19 terhadap kuliah mahasiswa perbankan syariah, yang dimana variabel X-nya itu adalah perguruan tinggi, Y-nya itu adalah wabah pandemi, dan X-nya lagi yaitu adalah perkuliahan mahasiswa. Nah, sebelumnya teman-teman dalam menentukan latar belakang itu teman-teman harus mencari data. Datanya dari kita harus pembahasan pertama dalam latar belakang itu terdapat bahasan pertama harus adalah variabel Y, yaitu adalah wabah pandemi COVID-19. Jadi teman-teman cari pengertian secara internasional, nasional, regional, dan tempat penelitian. Nah, sama halnya dengan variabel X kita, perguruan tinggi dan perkuliahan mahasiswa. Kita cari datanya secara internasional, nasional, regional, dan di tempat penelitian kita, yaitu di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Baik, mengenai bab 1 itu saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab 2. Dalam bab 2 itu terdapat tinjauan teori.
yang dimana karena saya menggunakan variabel X dan variabel Y, dimana dalam tinjauan teori tersebut kita harus membahas yang pertama itu adalah teori variabel X. Kita pengertiannya, tujuan, cara, manfaat, faktor-faktor, fungsi, bentuk, dimensi model, pelaksanaan teori, cara mengukur atau kuesioner, dan kerangka teori. Sama halnya dengan bahasan teori selanjutnya, yang kedua itu adalah bahasan teori Y. Nah, seperti itu dalam bab 2. Selanjutnya bab 3. Nah, dalam bab 3 tersebut terdapat kerangka konsep, yang dimana biasanya menggunakan kerangka X tanda panah ke variabel Y. Nah, itu ada maksud dan tujuannya. Ntar kita akan jelaskan pada slide proposal skripsi saya. Selanjutnya di dalam kerangka konsep itu terdapat dalam bab 3 itu terdapat definisi operasional, yang dimana dalam bentuk tabel. Biasanya nomor, variabel, parameter, alat ukur, hasil ukur, dan skala. Terus hipotesis menggunakan HO itu dan HI. Bisa HO itu adalah ada hubungan, ada pengaruh, ada perbedaan, dan HI tidak ada hubungan. Baik, untuk mengenai penjelasan 3 bab tersebut, saya akan lanjut dengan metode yang saya ambil, yaitu adalah kualitatif. Kualitatif tersebut diibaratkan seperti menggali sumur, mencari ke dalam. Sedangkan metode penelitian kuantitatif yaitu hanya mengukur permukaan atau dari permasalahan. Nah, kualitatif sendiri yaitu mengembangkan pengertian tentang individu dan kejadian dengan memperhitungkan konteks yang relevan. Metode kualitatif yaitu historical, etnografis, dan studi kasus. Nah, hipotesis kualitatif cenderung untuk mencari dan menemukan dan menyimpulkan hipotesis. Hipotesis dilihat sebagai suatu yang tentatif, berkembang, dan didasarkan pada suatu studi tertentu. Baik, selanjutnya teman-teman akan menyaksikan proposal skripsi saya.